semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kita selanjutnya, yaitu pada bab 6. Nah, jadi materi kita hari ini adalah mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Apa sih fabel itu? Sebelumnya ada yang pernah dengar nggak? Jadi, fabel itu adalah cerita fiksi yang berupa dongeng, yang mana pelakunya adalah binatang dan berisi pesan moral. Nah, adapun fabel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fabel yang ditinjau dari pemberian watak dan latar, dan yang kedua adalah fabel yang ditinjau dari kemunculan pesan. Fabel yang ditinjau dari pemberian watak dan latar terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah fabel alami, ialah fabel yang menggambarkan watak tokoh binatangnya sesuai dengan kenyataan, dan tempat yang digunakannya pun adalah kondisi alam yang sebenarnya, seperti hutan, sungai, dan lain sebagainya. Contohnya, seperti ikan mas yang berenang di sungai. Sedangkan yang kedua adalah fabel adaptasi. Fabel adaptasi ialah fabel yang menggambarkan watak tokoh binatangnya tidak sesuai dengan kenyataan atau aslinya. Sedangkan tempatnya pun dalam fabel tersebut digunakan seperti rumah, jalan, dan lain-lain. Contohnya, ikan mas itu sedang berjalan-jalan di tengah kota. Itu kan ikan mas sangat tidak mungkin untuk berjalan-jalan di tengah kota. Maka dari itu disebut fabel adaptasi, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Dan jenis fabel yang kedua adalah ditinjau dari kemunculan pesan. Fabel ini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ialah fabel dengan koda, dan kedua fabel tanpa koda. Fabel dengan koda ialah fabel yang memunculkan pesan secara terang-terangan atau tidak berbelit-belit. Sedangkan fabel tanpa koda ialah fabel yang memunculkan pesan secara tersirat atau tersembunyi. Semoga sampai di sini kalian masih mengerti ya. Kita lanjut lagi pembelajarannya. Pembelajaran yang selanjutnya adalah unsur intrinsik dalam fabel. Unsur ini terbagi menjadi 6 unsur. Yang pertama adalah tema, yaitu ide pokok atau dasar suatu cerita tersebut. Dan yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan cara pandang pengarang menggambarkan cerita. Dan yang ketiga adalah alur. Alur ini merupakan jalannya suatu cerita. Alur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah alur maju, dan yang kedua alur mundur, dan yang terakhir alur campuran. Yang keempat adalah penokohan. Penokohan ini merupakan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Penokohan ini terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama, yaitu yang sering muncul dalam cerita tersebut, dan yang kedua adalah tokoh pembantu. Dan dalam penokohan ini juga termasuk wataknya. Watak tokoh ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu protagonis, tokoh yang bersikap baik, dan antagonis, tokoh yang bersikap jahat. Dan yang kelima adalah latar. Latar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama latar waktu, yang kedua latar tempat, dan yang terakhir latar suasana. Latar suasana ini contohnya seperti suasananya dalam cerita tersebut ialah bahagia, sedih, dan sebagainya. Dan yang keenam ialah amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam cerita. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. Selalu jaga kesehatan dan jaga jarak.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.